Di sebuah kota kecil, dua anak yatim ditemukan sendirian di parkiran sebuah pabrik, menunggu ibu mereka yang tak kunjung pulang. Namun, semakin dalam penyelidikan, budi sang satpam menemukan kenyataan yang jauh lebih gelap. Ternyata, ibu mereka terjebak dalam dunia yang berbahaya, dan keselamatan mereka kini berada di ujung tanduk. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Pada pagi yang cerah di kota kecil, suasana di sekitar pabrik itu tampak tenang. Angin sepau-sepau berhembus, dan jalanan yang biasa dipenuhi kendaraan kini tampak sepi. Hanya sesekali mobil yang melintas. Di balik gerbang besar pabrik, satpam bernama Budi sedang melakukan tugas rutinnya, menjaga keamanan area parkir yang luas. Dia adalah seorang pria berusia 45 tahun dengan wajah yang ramah, tapi matanya selalu waspada, memantau setiap sudut yang mungkin terlewatkan. Pagi itu, meskipun suasana terlihat biasa saja, Budi merasa ada yang berbeda. Sesuatu yang membuat perasaannya sedikit gelisah. Saat dia melangkah lebih jauh ke area parkir, matanya tertuju pada dua anak kecil yang duduk di bawah pohon. Mereka tampak seperti menunggu seseorang, namun tidak ada orang lain di sekitar mereka. Anak laki-laki yang terlihat sekitar 8 tahun dan adiknya yang berusia 5 tahun, duduk bersisian. Wajah mereka tampak lelah, dan seolah mereka tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya mengenakan pakaian yang sudah agak lusuh, seolah telah digunakan untuk beberapa waktu. Anak laki-laki itu sesekali melihat ke arah jalan yang tidak jauh dari tempat mereka duduk, seakan menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Budi merasa ada yang aneh. Tidak biasanya anak-anak dibiarkan begitu saja di tempat parkir pabrik yang cukup jauh dari pemukiman. Dia menghampiri mereka dengan langkah hati-hati, berusaha agar mereka tidak merasa takut. Meskipun suasana sekitar masih sunyi, ada perasaan tidak nyaman yang mulai menghantui Budi. Anak-anak itu tampak tidak seperti anak-anak yang sedang bermain atau bersenang-senang. Mereka hanya duduk diam, seakan menunggu seseorang. Tapi siapa? Dan mengapa mereka berada di sini? Di tempat yang begitu jauh dari rumah mereka? Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Namun dia tahu satu hal, dia harus segera mencari tahu apa yang terjadi. Budi berhenti beberapa langkah dari kedua anak tersebut. Matanya mengamati dengan hati-hati. Anak laki-laki itu memandangnya dengan tatapan yang penuh tanya. Matanya yang besar dan gelap seolah ingin menceritakan sesuatu, tapi bibirnya terkatup rapat. Di sampingnya, sang adik, yang mengenakan gaun yang sudah agak kotor, memeluk boneka kecil yang tampak lebih tua dari dirinya. Boneka itu sudah usang, dengan beberapa benang yang terlepas dan mata yang hampir lepas. Budi bisa melihat betapa anak-anak ini sudah lama berada di luar, di tempat yang tidak ramah bagi mereka. Kalian sedang menunggu siapa? Tanya Budi dengan suara lembut, berusaha tidak menakut-nakuti mereka. Anak laki-laki itu hanya menunduk sejenak, seolah berpikir untuk menjawab. Setelah beberapa detik yang terasa lama, dia akhirnya membuka mulutnya. Kami sedang menunggu ibu, jawabnya pelan, namun dengan nada yang penuh harap. Kalimat itu mengusik perasaan Budi. Ibu? Tanya Budi dengan bingung, mencoba memastikan. Iya, ibu kami bekerja di pabrik ini. Ibu selalu pulang jam 3, dan kami menunggu di sini setiap hari. Sang anak laki-laki menatap jalanan, berharap melihat sebuah mobil atau sosok yang ia kenal. Namun, tidak ada yang datang. Sementara itu, adiknya yang lebih muda hanya menggenggam boneka itu lebih erat. Sesekali mengusap wajahnya yang tampak lelah. Budi merasa hatinya sedikit terkoyak melihat pemandangan itu. Anaknya mungkin belum mengerti sepenuhnya, tapi jelas sekali mereka menunggu sesuatu yang sangat berarti bagi mereka. Seorang ibu yang tidak kunjung datang. Kenapa kalian tidak masuk ke dalam pabrik? Ada banyak orang di sana, tanya Budi lagi, berusaha memberikan pilihan yang lebih aman. Anak laki-laki itu menggelengkan kepala. Tidak, kami harus tetap di sini. Ibu pasti akan datang, katanya, meyakinkan dirinya sendiri. Budi bisa melihat bahwa ada keteguhan di mata anak itu, meski dia tahu bahwa harapan itu semakin memudar seiring berjalannya waktu. Melihat mereka yang begitu menunggu tanpa tahu kapan ibu mereka akan datang, Budi merasa beban tanggung jawab yang besar. Dia harus memastikan bahwa kedua anak ini tidak dalam bahaya,
tapi juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalian tidak sendirian, kalian akan aman, kata Budi, mencoba meyakinkan diri dan kedua anak itu. Budi menatap kedua anak itu dengan penuh perasaan, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Ada sesuatu yang terasa tidak tepat, namun ia tak bisa langsung memastikannya. Anak laki-laki itu terus menatap jalanan dengan penuh harapan. Matanya yang besar tak pernah lepas dari pandangan ke arah yang sama, seakan-akan menunggu sosok ibunya muncul dari balik tikungan jalan. Sang adik yang lebih muda, meskipun tidak berbicara, jelas terlihat semakin gelisah. Setiap kali mobil melintas, matanya berbinar sejenak, berharap itu adalah kendaraan ibunya. Namun, harapan itu selalu pupus begitu cepat. Budi berdiri diam beberapa saat, menyaksikan anak-anak itu dalam diam. Suasana sekitar mereka tetap sepi. Hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan. Terkadang terdengar suara kendaraan jauh di kejauhan, namun tidak ada satupun yang berhenti di parkiran itu. Pikirannya terus berputar, mencari tahu mengapa kedua anak itu tetap bertahan di sini, di tempat yang jelas bukan rumah mereka. Di dalam dirinya, Budi merasa ada sebuah kekosongan yang semakin membesar. Apakah ini hanya ketidaktahuan mereka akan bahaya? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Pagi itu, suasana terasa semakin ganjil. Anak-anak itu tak pernah sekalipun mengalihkan pandangan dari jalan, seperti tak ingin melewatkan kesempatan sedikit pun untuk bertemu dengan ibu mereka. Sementara itu, Budi terus berpikir, mencari jawaban yang rasional. Mungkin saja mereka sudah terlalu lama menunggu dan mulai kehilangan harapan. Namun mengapa mereka memilih untuk menunggu di parkiran ini? Mengapa tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan ibu mereka? Apakah benar-benar tidak ada orang lain yang mengenal mereka? Budi menoleh ke sekeliling, berharap ada seseorang yang bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun, tak ada yang tampak. Area parkir pabrik itu tampak sepi dan terisolasi dari lingkungan sekitar. Tidak ada orang lain yang bisa dimintai keterangan. Meskipun Budi sudah berusaha untuk bertanya, anak-anak itu tampak bingung dan enggan menceritakan lebih banyak lagi. Hanya kata-kata, "Kami menunggu ibu," yang terus mereka ulang. Saat itu, Budi merasa gelisah. Dia menyadari bahwa tidak bisa begitu saja mengabaikan situasi ini. Anak-anak itu jelas memerlukan bantuan, dan Budi tahu bahwa mereka tidak bisa dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Namun, apa yang harus ia lakukan? Siapa yang bisa membantunya mengungkapkan kebenaran tentang ibu mereka? Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat, dan Budi semakin terbenam dalam kebingungannya. Rasa cemas semakin menebal di dadanya, tetapi ia tahu bahwa langkah selanjutnya harus diambil secepatnya. Budi merasa tidak bisa lagi membiarkan kedua anak itu menunggu tanpa kepastian. Ia tahu bahwa meskipun mereka terus mengatakan bahwa ibu mereka akan datang, kenyataannya, sudah hampir beberapa jam sejak mereka pertama kali ditemukan di parkiran ini. Anak-anak itu tidak hanya lelah, tetapi tampak semakin putus asa. Wajah mereka yang sebelumnya penuh harapan kini mulai berubah, dengan mata yang terlihat sayu dan tubuh yang semakin lemas. Budi tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia meraih ponselnya dan segera menghubungi petugas keamanan pabrik untuk melaporkan kejadian ini. Ada dua anak kecil di sini, sendirian di parkiran. Mereka tampaknya menunggu ibu mereka, tapi sudah berjam-jam dan tidak ada yang datang. Aku khawatir mereka mungkin dalam bahaya, ujar Budi dengan suara yang tegas namun penuh kecemasan. Tak lama setelah itu, petugas keamanan mengarahkan Budi untuk segera menghubungi pihak kepolisian, mengingat situasi ini sudah mulai mencurigakan. Budi pun segera melakukan panggilan darurat. Tak lama kemudian, dua mobil polisi tiba di lokasi. Beberapa petugas turun dan menghampiri Budi. Mereka segera memeriksa kedua anak itu, memberikan perhatian yang lebih besar untuk memastikan mereka tidak terluka atau dalam kondisi buruk. Salah seorang petugas bertanya kepada anak laki-laki itu, "Di mana ibu kalian? Kenapa kalian ada di sini sendirian?" Namun, anak laki-laki itu hanya menjawab dengan nada pelan, "Ibu pasti datang, kami menunggu ibu." Budi dan petugas mulai merasa khawatir. Anak-anak itu jelas tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Mereka tidak menangis atau menunjukkan rasa takut. Mereka hanya tampak bingung dan terjebak dalam harapan yang tidak pasti. Seorang petugas mencoba mengajak mereka masuk ke dalam mobil polisi, namun mereka menolak. "Kami tidak bisa pergi tanpa ibu," kata sang anak laki-laki dengan tegas. Melihat hal ini, Budi merasa hatinya semakin tergerak. Anak-anak itu jelas membutuhkan perlindungan lebih dari sekadar perhatian sementara. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa memastikan bahwa mereka aman dan dilindungi. Setelah beberapa pertanyaan yang sia-sia, polisi memutuskan untuk membawa kedua anak tersebut ke rumah perlindungan anak untuk sementara waktu, dengan harapan bisa melacak lebih lanjut siapa orang tua mereka. Budi ikut mengantar mereka, merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka berada di tempat yang aman, meski hatinya berat meninggalkan mereka begitu saja di tangan petugas. Saat mobil polisi mulai bergerak meninggalkan parkiran, Budi berdiri di tempat itu, menatap jalan yang sepi. Ia tidak bisa menahan perasaan khawatir yang terus mengganggu pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu mereka? Kenapa mereka bisa sampai berada di sana sendirian? Semua pertanyaan itu terus menghantui Budi, dan ia merasa tidak bisa berhenti memikirkan kedua anak itu. Ia tahu, langkah selanjutnya akan membawa mereka lebih dekat pada kebenaran yang mungkin lebih mengejutkan dari yang bisa ia bayangkan. Setelah anak-anak itu dibawa ke rumah perlindungan, Budi merasa sedikit lega karena mereka akhirnya berada di tempat yang aman. Namun, kegelisahan di dalam dirinya tak kunjung reda. Di tengah segala kebingungannya, Budi merasa tergerak untuk mencari tahu lebih banyak tentang ibu mereka. Siapa sebenarnya ibu dari kedua anak itu? Mengapa mereka bisa sampai dibiarkan menunggu begitu lama di parkiran pabrik? Apa yang terjadi dengan ibu mereka yang sudah lama tak kembali? Budi kembali ke pabrik untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Ia mencoba mengingat-ingat percakapan dengan anak laki-laki tadi. "Ibu bekerja di pabrik ini," kata anak itu. Budi menyadari bahwa informasi itu bisa menjadi kunci. Ia mencari tahu apakah ada seorang wanita yang bekerja di sana, dengan harapan bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Setiap pekerja yang ditemuinya mengatakan bahwa mereka memang mengenal dua anak itu. Namun, tidak ada yang tahu siapa ibu mereka, atau keberadaan ibu mereka. Akhirnya, Budi mendatangi bagian administrasi pabrik dan bertanya apakah ada catatan tentang pekerja yang memiliki anak kecil. Seorang staf administrasi yang bernama Rina mengingat seseorang. "Oh, mungkin yang dimaksud itu ibu dari anak-anak itu. Namanya Siti. Tapi sudah lama dia tidak masuk kerja. Terakhir kali dia bekerja sekitar 6 bulan yang lalu," ujar Rina. Kalimat itu membuat Budi terkejut. Mengapa Siti sudah lama tidak bekerja? Apa yang terjadi padanya? Rina pun memberikan beberapa informasi lainnya. Siti, ibu dari anak-anak tersebut, bekerja sebagai pekerja biasa di pabrik itu. Menurut cerita yang berkembang, Siti memang dikenal sebagai ibu yang sangat perhatian dan penyayang terhadap anak-anaknya. Namun, beberapa bulan yang lalu, ia mulai sering mengambil cuti mendadak dan tidak memberikan penjelasan yang jelas. Bahkan, beberapa teman sekerjanya sempat memperhatikan bahwa ia terlihat cemas dan tertekan. Budi semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia meminta kepada Rina untuk memberinya informasi lebih lanjut tentang Siti, dan mencoba mencari tahu apakah ada laporan kehilangan atau hal lain yang dapat menjelaskan keberadaan Siti yang mendadak menghilang. Namun, Rina hanya bisa memberikan informasi yang terbatas. Tidak ada laporan resmi, dan meskipun banyak yang khawatir tentang Siti, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Pulang dari pabrik, Budi merasa ada yang tidak beres. Semakin banyak ia mencari tahu, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibu mereka? Kenapa dia meninggalkan kedua anaknya begitu lama tanpa memberi kabar? Budi tahu, untuk menemukan jawabannya, ia harus terus menggali lebih dalam. Ia memutuskan untuk melanjutkan pencariannya ke tempat lain, berharap bisa menemukan petunjuk yang lebih jelas. Hari-hari pertama di rumah perlindungan terasa sangat asing bagi kedua anak itu. Mereka dipindahkan dari parkiran pabrik yang mereka anggap sebagai tempat aman untuk menunggu ibu mereka, ke dalam sebuah rumah yang penuh dengan anak-anak lain. Meski diberikan perhatian dan perawatan yang baik, hati kedua anak itu tetap terpaku pada satu hal, ibu mereka.
Setiap kali petugas perlindungan anak menawarkan makanan atau ajakan untuk bermain, anak laki-laki itu menolak dengan alasan yang sama. Kami harus menunggu ibu. Ibu pasti akan datang. Adiknya, yang lebih muda, tak bisa mengungkapkan banyak kata. Namun matanya yang redup penuh harapan mencerminkan kecemasan yang tak terucapkan. Setiap kali ada orang dewasa yang mendekati mereka, anak perempuan itu akan menggenggam boneka lusuhnya dengan lebih erat. Seolah-olah boneka itu adalah satu-satunya pengingat tentang masa lalu mereka yang penuh kasih sayang. Saat malam tiba, mereka berdua akan duduk di sudut kamar bersama-sama, menunggu dengan penuh harap, meski mereka tahu, ibu mereka tidak akan datang malam itu, ataupun esok. Di rumah perlindungan, meskipun diberi tempat tidur yang nyaman dan makanan yang cukup, keduanya tidak bisa lepas dari perasaan kehilangan. Mereka sering terlihat melamun, menatap kosong keluar jendela, seolah berharap ada mobil yang berhenti di depan gerbang rumah perlindungan dan ibu mereka keluar dari dalamnya. Tapi setiap kali pintu terbuka, mereka hanya menemukan petugas atau anak-anak lain yang datang dan pergi. Harapan mereka mulai memudar sedikit demi sedikit. Salah satu petugas yang bernama Ibu Sari, yang merasa iba pada mereka, mencoba berbicara lebih dalam dengan anak laki-laki itu. Ia bertanya, "Kalian tidak ingin bermain dengan anak-anak lain di sini? Mereka bisa jadi teman baru kalian." Anak laki-laki itu hanya menunduk dan menjawab dengan suara pelan, "Kami hanya ingin ibu kami." Ibu Sari mencoba menenangkan. "Ibu kalian pasti ingin kalian aman dan bahagia, tapi ibu kalian juga pasti ingin kalian bermain dan berteman dengan anak-anak lain, kan?" Namun, meskipun kata-kata itu lembut dan penuh pengertian, anak-anak itu tetap merasa kehilangan yang sangat dalam. Mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti anak-anak lainnya. Mereka tidak peduli dengan permainan atau teman-teman baru. Yang mereka inginkan hanyalah satu hal, ibu mereka. Setiap malam, ketika lampu rumah perlindungan dimatikan, kedua anak itu akan berbaring di tempat tidur mereka masing-masing, tetap dalam kesunyian, dan saling berbisik. "Ibu akan datang besok, kan?" Hari demi hari berlalu, dan meskipun mereka mulai beradaptasi dengan kehidupan baru ini, ada satu hal yang tak pernah bisa mereka lepaskan, rasa rindu yang mendalam akan ibu mereka. Tanpa mereka sadari, semakin lama mereka menunggu, semakin besar jurang kesepian yang terbuka di dalam hati mereka. Mereka tahu, meskipun setiap orang yang datang mencoba menghibur mereka, hanya ibu mereka yang bisa mengisi kekosongan itu. Hari-hari yang berlalu di rumah perlindungan mulai semakin membuat kedua anak itu merasa terasing. Mereka yang dulu selalu bersemangat menunggu di parkiran pabrik, kini duduk diam di pojok kamar, sesekali memainkan boneka lusuh mereka, namun tidak pernah bisa lepas dari perasaan kehilangan yang dalam. Anak laki-laki itu masih sering melihat keluar jendela, memandang jalanan yang kosong, berharap bahwa suatu hari ibu mereka akan datang. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu mulai memudar. Meskipun mereka terus berharap, kenyataannya tidak ada yang datang menjemput mereka. Setiap kali petugas mengajak mereka untuk beraktivitas, mereka hanya menggelengkan kepala, menolak dengan alasan yang sama, "Kami harus menunggu ibu." Kehidupan di rumah perlindungan semakin terasa membosankan dan penuh kesunyian bagi mereka. Anak-anak lain yang berada di sana tampaknya bisa lebih cepat beradaptasi, bermain bersama, tertawa, dan menjalani rutinitas harian. Tetapi bagi kedua anak itu, dunia mereka terasa sepi. Setiap kali anak-anak lain mengajak mereka bermain, mereka hanya duduk diam, tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Di mata mereka, semua permainan itu tidak berarti apa-apa tanpa ibu mereka di samping mereka. Seperti ada yang hilang dari diri mereka, dan meskipun mereka berusaha untuk tersenyum, hati mereka tetap kosong. Anak laki-laki itu mulai berbicara lebih sedikit. Setiap kali ditanya bagaimana kabarnya, ia hanya menjawab dengan kalimat singkat, "Baik," meskipun jelas sekali bahwa ia tidak merasa baik. Ia tidak lagi berbicara tentang menunggu ibu mereka dengan semangat seperti sebelumnya. Semakin lama, semakin sulit baginya untuk terus menahan rasa rindu yang mendalam. Ketika malam tiba, ia sering terbangun dari tidurnya, dengan mata yang basah karena menangis dalam diam. Ia merasa sepi dan terasing, seolah dunia ini tidak ada artinya tanpa ibunya. Anak perempuan, yang lebih muda,
Semakin sering menggenggam boneka itu dengan erat, berbisik kepada boneka itu seolah boneka tersebut bisa mendengarnya. Setiap kali ia merasa takut atau sedih, ia berbicara dengan bonekanya, seolah boneka itu adalah satu-satunya teman yang dimilikinya. Ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa sakitnya. Dalam hatinya yang kecil, ia masih berharap, meskipun tak tahu bagaimana cara berharap lagi. Budi, yang kadang-kadang datang untuk mengunjungi mereka di rumah perlindungan, melihat betapa hancurnya kedua anak itu. Setiap kali ia mengajak mereka berbicara, mereka hanya memberikan jawaban yang sangat minim, bahkan terkesan ragu-ragu. Budi merasa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyembuhkan luka di hati mereka. Namun, yang lebih mengganggunya adalah ketidakpastian mengenai ibu mereka. Ia tahu, kedua anak itu sangat membutuhkan kejelasan, bukan hanya untuk masa depan mereka, tetapi juga untuk mengatasi rasa rindu dan kebingungan yang menggerogoti mereka setiap hari. Budi semakin merasakan beban tanggung jawab yang besar di pundaknya. Bagaimana caranya menghibur anak-anak yang jelas-jelas merasa hilang arah? Menunggu seseorang yang tak kunjung datang? Setiap detik yang berlalu hanya membuatnya semakin cemas. Dan ia tahu bahwa dirinya tidak bisa lagi menunggu. Ia harus menemukan jawaban, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan kedua anak ini. Suatu malam, setelah berhari-hari memikirkan kedua anak itu, Budi merasa ia tidak bisa hanya berdiam diri lagi. Pencariannya tidak boleh berhenti di sini. Ia tahu bahwa kunci untuk memulihkan kedamaian bagi anak-anak itu terletak pada ibunya, Siti. Walau Budi sudah melakukan beberapa upaya untuk mencari tahu lebih banyak di pabrik, informasi yang didapat masih sangat terbatas. Hanya sedikit yang tahu tentang Siti, dan yang lebih mencurigakan, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Hal ini membuat Budi semakin merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Budi memutuskan untuk mencari jejak-jejak yang lebih dalam. Ia kembali mengunjungi beberapa tetangga di lingkungan tempat Siti tinggal, berharap mendapatkan lebih banyak informasi. Salah seorang tetangga yang sudah cukup lama mengenal Siti memberi informasi penting. Siti itu orangnya baik, tapi belakangan ini saya lihat dia jadi semakin gelisah. Setiap kali saya bertanya apa yang terjadi, dia selalu menghindar, seolah takut akan sesuatu, ujar tetangga tersebut dengan suara pelan. Saya tahu dia selalu bekerja keras untuk anak-anaknya, tapi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang terasa janggal. Dia sering terlihat tergesa-gesa pergi dari rumah, kadang sampai malam. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Budi mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami setiap kata yang keluar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Siti? Mengapa ia begitu gelisah? Ketika Budi menanyakan lebih lanjut, tetangga tersebut mengingatkan bahwa ada beberapa orang yang selalu mengunjungi Siti, tapi mereka bukan orang yang bisa dikenal begitu saja. Tentu saja, hal itu semakin menambah kecurigaan Budi. Ada sesuatu yang lebih gelap yang mungkin melibatkan pihak-pihak yang tidak diinginkan. Budi semakin cemas. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu mereka? Mengapa ia begitu tertekan dan menghindari orang-orang di sekitarnya? Beberapa hari kemudian, Budi memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi setempat, berharap mereka memiliki informasi lebih lanjut tentang keberadaan Siti. Polisi mengungkapkan bahwa mereka memiliki catatan kecil mengenai Siti. Ternyata, ia pernah dilaporkan hilang beberapa bulan yang lalu, tetapi laporan tersebut segera ditarik kembali. Polisi menyebutkan bahwa Siti tampaknya berada dalam tekanan yang sangat besar, dan ada kemungkinan ia terlibat dalam situasi yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Budi merasa hatinya semakin berat. Semakin banyak informasi yang ia dapat, semakin besar rasa takutnya. Apa yang harus ia lakukan? Jika ibu mereka terlibat dalam dunia yang begitu gelap, bagaimana dengan masa depan kedua anak itu? Mereka sudah terlalu lama menunggu, dan Budi tahu ia harus segera menemukan jawaban. Perasaan gelisahnya semakin menebal, dan ia merasa bahwa pencariannya kini sudah melampaui sekadar ingin mengetahui keberadaan seorang ibu. Kini, ia berjuang untuk memastikan masa depan kedua anak itu, terlepas dari apapun yang terjadi pada ibu mereka. Budi tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin mendalam.
Setiap petunjuk yang ia temui justru membuatnya semakin terperangkap dalam misteri yang tak kunjung terpecahkan. Setelah percakapan dengan tetangga Siti dan pihak kepolisian, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang melibatkan ibu anak-anak itu. Informasi yang Budi dapatkan semakin mengarah pada sebuah kebenaran yang tak terpikirkan sebelumnya. Siti bukan hanya seorang ibu biasa yang bekerja keras untuk anak-anaknya, melainkan juga terlibat dalam dunia yang sangat berbahaya. Dunia yang penuh dengan ancaman yang bisa mengubah hidupnya dan anak-anaknya selamanya. Budi melanjutkan pencariannya. Ia berkunjung ke beberapa tempat yang pernah dikunjungi Siti, tempat-tempat yang ia sering habiskan waktu ketika tidak bekerja di pabrik. Salah satunya adalah sebuah kedai kopi kecil yang terletak di sudut kota. Di sana, pemilik kedai yang cukup mengenal Siti mengungkapkan fakta baru yang lebih mengejutkan. Siti, dia sering datang ke sini. Tapi akhir-akhir ini tidak pernah datang lagi. Ada sesuatu yang terjadi padanya. Saya bisa merasakannya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, dia pernah terlihat berbicara dengan beberapa orang yang tampaknya bukan orang biasa. Mereka selalu berbicara dengan suara rendah, seolah ada yang disembunyikan, ujar pemilik kedai dengan suara berbisik, seakan takut untuk mengatakan lebih banyak. Budi semakin terkejut dengan apa yang didengarnya. Orang-orang yang berbicara dengan Siti tampaknya bukan orang biasa. Mungkin mereka adalah pihak yang memiliki kekuatan atau pengaruh yang sangat besar. Budi mulai menghubungkan informasi ini dengan keterangan dari polisi yang sebelumnya mengatakan bahwa Siti tampaknya terjebak dalam masalah besar. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar masalah pekerjaan atau keluarga. Ini bukan hanya tentang ketidakpastian keuangan atau kesulitan hidup. Ada pihak-pihak yang mungkin mengancam keselamatan Siti. Bahkan mungkin anak-anaknya. Dengan informasi yang semakin tidak jelas ini, Budi merasa langkah selanjutnya adalah berbicara lebih lanjut dengan pihak kepolisian, terutama dengan detektif yang menangani kasus Siti. Ia berharap bisa mendapatkan lebih banyak data yang tidak tersedia untuk umum. Beberapa jam kemudian, Budi berhasil bertemu dengan detektif tersebut. Kami memang tahu bahwa Siti terlibat dalam suatu kelompok yang bisa dibilang cukup berbahaya. Kami sudah mencoba mencari tahu lebih lanjut, tapi setiap jejak yang kami ikuti selalu berujung pada jalan buntu, ujar detektif itu dengan raut wajah yang serius. Kelompok ini bisa saja melibatkan jaringan yang lebih besar. Jika benar, ibu mereka terjebak di dalamnya, kita mungkin menghadapi situasi yang sangat rumit dan berbahaya. Budi merasa semakin gelisah. Apa yang harus dilakukan? Ia tahu bahwa pencariannya tidak akan mudah. Dan semakin banyak ia mencari, semakin besar ancaman yang bisa mereka hadapi. Ia tidak bisa membiarkan kedua anak itu terus hidup dalam ketidakpastian, menunggu ibu yang entah berada di mana. Siti mungkin telah terjebak dalam dunia yang sangat jauh dari yang mereka bayangkan, dan Budi harus memastikan bahwa anak-anak itu mendapat perlindungan yang layak, meskipun kebenaran yang akan terungkap bisa jauh lebih mengejutkan dan berbahaya daripada yang ia duga. Budi merasa semakin terjebak dalam pusaran misteri yang semakin dalam. Setiap langkah yang diambil untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan Siti, semakin banyak lapisan kegelapan yang terbuka. Informasi yang ia kumpulkan mulai mengarah pada sebuah kebenaran yang sangat mencengangkan. Kelompok yang terlibat dengan Siti bukanlah kelompok biasa. Mereka adalah individu-individu dengan kekuatan yang tak terduga, yang mampu mengendalikan situasi dengan cara yang tidak terlihat oleh orang awam. Siti, yang awalnya tampak seperti seorang ibu biasa yang bekerja keras untuk anak-anaknya, ternyata terjerat dalam jaringan yang bisa membahayakan nyawa mereka semua. Budi merasa cemas, tapi ia tidak bisa mundur begitu saja. Keputusan untuk mengungkapkan kebenaran ini kini terasa lebih penting dari sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa apa yang ia lakukan sekarang tidak hanya untuk anak-anak itu, tetapi untuk menyelamatkan mereka dari masa depan yang lebih buruk. Semua yang ia dengar dari detektif dan para saksi semakin mengarah pada satu kesimpulan yang menakutkan. Siti terlibat dalam sebuah kelompok kejahatan terorganisir, dan kemungkinan besar, ia terpaksa meninggalkan anak-anaknya untuk melindungi mereka dari ancaman yang lebih besar. Hari demi hari, Budi semakin tidak sabar. Ia bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mengunjungi tempat-tempat yang lebih gelap, tempat-tempat yang seharusnya tidak ia datangi, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Suatu malam,
Ia mendapat kabar dari detektif bahwa mereka berhasil melacak sebuah alamat yang diduga terkait dengan Siti. Tanpa berpikir panjang, Budi memutuskan untuk pergi ke alamat itu. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh detektif, Budi merasa terkejut dengan apa yang ia temui. Sebuah rumah kecil yang tampaknya tidak terlalu mencolok. Namun ada sesuatu yang menakutkan dari tempat itu. Lampu-lampu di sekitar rumah tampak redup, dan suasana yang begitu sunyi mengirimkan rasa tidak nyaman ke seluruh tubuhnya. Budi menyadari bahwa ini adalah tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang mungkin menjadi markas bagi orang-orang yang tidak diinginkan. Ia merasa semakin takut, namun tekadnya lebih kuat dari ketakutannya. Ia harus menemukan Siti dan mendapatkan jawaban untuk anak-anak itu. Dengan hati yang berdebar, Budi memasuki halaman rumah itu. Sebelum sempat mendekati pintu, ia melihat sosok seorang pria keluar dari dalam. Pria itu tampak mencurigakan, mengenakan pakaian hitam dan berjalan dengan langkah cepat. Budi segera bersembunyi di balik pohon, mengamati pria tersebut. Apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu? Apa yang terhubung dengan Siti yang bisa menyebabkan ketegangan seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggerogoti pikiran Budi. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Namun ia juga sadar bahwa berhadapan dengan kelompok ini bisa berarti risiko besar bagi dirinya. Di dalam rumah, Budi mendengar suara percakapan yang lirih. Ia tidak bisa mendengarnya dengan jelas, tapi suara itu terdengar semakin intens, seolah ada sesuatu yang sedang dibicarakan dengan sangat serius. Saat itulah Budi menyadari bahwa ia mungkin sudah terlalu terlibat dalam dunia yang berbahaya ini, dan segala sesuatu yang ia lakukan ke depannya akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Budi berdiri terdiam di balik pohon, berusaha menyembunyikan dirinya dengan hati-hati. Suara percakapan dari dalam rumah semakin jelas, namun kata-kata yang diucapkan masih terdengar samar-samar. Dalam keremangan malam itu, hanya cahaya redup dari jendela yang memberi sedikit petunjuk tentang apa yang terjadi di dalam. Setiap detik terasa lebih berat bagi Budi. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam pencariannya. Jika ia mendekat lebih jauh, ia bisa mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Namun ia juga sadar bahwa ini bisa membawanya ke dalam bahaya yang lebih besar. Suara langkah kaki pria yang keluar dari rumah itu semakin menjauh. Dan Budi memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju pintu rumah yang sedikit terbuka. Saat ia sampai di pintu, Budi menahan napas, memastikan tidak ada suara yang mencurigakan. Ia berusaha mendengarkan lebih jelas percakapan yang sedang berlangsung. Kita harus segera menindaklanjuti rencana ini. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Terdengar suara seorang pria yang agak berat. Suara yang Budi yakin tidak pernah ia dengar sebelumnya. Siti sudah berada di luar kendali, dan jika kita tidak segera mengambil langkah, semuanya bisa berantakan. Budi merasa perasaan tak nyaman semakin menguasai dirinya. Ia tahu bahwa orang yang mereka bicarakan adalah Siti, ibu dari 2 anak yatim yang selama ini ia cari. Namun, apa yang mereka bicarakan? Mengapa Siti terlibat dalam masalah yang begitu besar? Budi memutuskan untuk menyusup sedikit lebih dekat. Dengan hati-hati, ia menatap melalui celah pintu, mencoba menangkap lebih banyak kata-kata. Di dalam, Budi melihat seorang pria berbicara dengan seorang wanita yang tampaknya sangat gelisah. Wajah wanita itu tampak pucat dan tegang, dan dengan cepat, Budi mengenali siapa dia. Siti, ibu dari 2 anak yang sedang ia cari. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ibu itu tampak sangat berbeda dari sosok yang selama ini ia bayangkan. Mata Siti yang biasanya cerah dan penuh kasih sayang kini tampak kosong dan penuh ketakutan. Budi merasa hatinya hampir berhenti berdetak. Siti bukan hanya terjebak dalam dunia kejahatan, ia sepertinya juga sangat takut dengan apa yang ada di sekitar dirinya. Percakapan di dalam rumah semakin intens. Kamu tahu risiko yang kamu ambil, Siti. Jika kamu ingin menyelamatkan anak-anakmu, kamu harus segera memutuskan. Tidak ada jalan keluar selain itu. Pria yang berbicara tadi berkata dengan suara penuh tekanan. Siti terlihat ragu, namun akhirnya ia mengangguk. Saya akan melakukannya. Tapi anak-anak mereka harus aman.
Itu yang terpenting. Budi merasa lehernya serasa tercekat. Ia sudah tahu bahwa pencariannya tidak hanya tentang menemukan ibu dari dua anak itu. Kini, ia menyadari bahwa ia tengah berhadapan dengan situasi yang jauh lebih kompleks dan berbahaya dari yang ia bayangkan. Siti tampaknya terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dipahami oleh seseorang seperti Budi. Ia harus membuat keputusan yang sangat sulit. Apakah ia akan melanjutkan pencariannya untuk mengetahui lebih banyak? Atau ia harus mundur dan memastikan keselamatan kedua anak itu sebelum semuanya terlambat? Malam itu, keputusan Budi semakin berat. Ia berdiri di tempat itu, menatap ke dalam rumah, merasa terjepit antara rasa tanggung jawab terhadap anak-anak yang sedang menunggu jawaban dan kenyataan yang mengerikan yang sedang terungkap di depannya. Semua yang telah terjadi kini membawanya pada satu titik. Apakah ia siap menghadapi kebenaran yang lebih gelap lagi, yang mungkin bisa menghancurkan segala yang telah ia upayakan? Budi masih terdiam di tempatnya. Hati berdegup kencang saat ia menyaksikan percakapan yang semakin menegangkan di dalam rumah itu. Meskipun ia tidak bisa mendengar semua kata-kata dengan jelas, ekspresi wajah Siti yang penuh ketakutan dan pria yang berbicara dengan suara penuh ancaman itu cukup untuk membuatnya merasa semakin cemas. Ia tahu, semakin banyak ia mendalami misteri ini, semakin besar bahaya yang mengancam, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi anak-anak yang selama ini ia coba lindungi. Ia merasakan kegelisahan yang semakin mendalam ketika mendengar bagian percakapan yang lebih jelas. Kamu harus tahu, Siti, dunia ini sudah berubah. Kamu tidak bisa keluar lagi. Setiap langkahmu sudah diawasi. Jika kamu melangkah salah, bukan hanya hidupmu yang akan terancam, tetapi juga hidup anak-anakmu, kata pria itu dengan nada yang mengerikan. Budi semakin terkejut dan merasa lehernya kaku. Dunia yang gelap apa yang sebenarnya Siti terjebak di dalamnya? Siapa orang-orang ini? Dan mengapa mereka begitu berkuasa hingga bisa mengendalikan hidup Siti dan anak-anaknya? Siti, yang terlihat sangat lelah dan tertekan, akhirnya berbicara dengan suara pelan. Saya tahu. Saya hanya ingin anak-anak saya aman. Tapi saya terjebak. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Suaranya hampir tak terdengar, penuh dengan keputusasaan. Budi merasa hatinya terhimpit. Ia melihat seorang ibu yang begitu berjuang, namun terjebak dalam dunia yang sangat gelap, dan tidak tahu bagaimana menyelamatkan anak-anaknya. Dengan perlahan, Budi mulai menyadari betapa dalamnya lubang yang telah menghisap kehidupan Siti. Wanita itu bukan hanya seorang ibu yang berjuang keras untuk anak-anaknya, tetapi dia juga terjebak dalam jaringan yang sangat berbahaya, yang mungkin telah mengendalikan setiap langkahnya. Bahkan, untuk melindungi anak-anaknya, Siti harus melakukan sesuatu yang bisa sangat merusak masa depan mereka semua. Budi yang mendengarkan dengan cermat, merasa sebuah dorongan besar untuk bertindak. Ia tahu bahwa meskipun Siti telah membuat keputusan-keputusan yang sangat sulit, anak-anaknya tidak bisa dibiarkan terjebak dalam dunia ini. Anak-anak itu layak tahu kebenaran. Namun apakah kebenaran itu terlalu berbahaya bagi mereka? Jika Siti benar-benar terlibat dalam jaringan gelap, bagaimana cara melindungi anak-anak itu tanpa menyebabkan lebih banyak bahaya? Di luar rumah, malam semakin larut. Namun Budi merasa bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus segera bertindak. Budi menghubungi kembali detektif yang telah membantunya dan menceritakan apa yang baru saja ia dengar. Siti terjebak dalam dunia yang sangat gelap, ujar Budi dengan suara yang penuh kekhawatiran. Dia terpaksa memilih antara keselamatan anak-anaknya atau terjerat lebih dalam lagi dalam bahaya yang lebih besar. Detektif di sisi lain terdengar serius. Kami harus segera bergerak. Jika apa yang kamu dengar benar, kita harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Namun, Budi tahu bahwa keputusan ini tidak mudah. Tidak hanya bagi Siti, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Jika ia terus melangkah lebih dalam, ia bisa saja menghadapi lebih banyak bahaya. Dan yang lebih penting, bagaimana ia bisa melindungi anak-anak itu dari dunia yang lebih gelap dan berbahaya yang kini mengancam mereka? Saat malam semakin larut, Budi merasa semakin terpojok oleh kenyataan yang tidak bisa lagi diabaikan. Percakapan yang ia dengar dari rumah itu membuatnya merasa tidak hanya terperangkap dalam misteri, tetapi juga dalam bahaya yang tak terduga. Ia tahu,
Apa yang terjadi dengan Siti tidak hanya berhubungan dengan dirinya dan anak-anak itu, tetapi juga dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Namun, kebenaran yang terungkap malam itu benar-benar mengguncang dunia Budi. Tiba-tiba, tanpa diduga, pintu rumah yang Budi amati terbuka, dan Siti keluar, sendirian. Wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya, dan matanya yang biasanya penuh kasih sayang kini tampak kosong dan terputus harapan. Ia melihat Budi, yang berdiri di kejauhan, namun tidak tampak terkejut. Siti tahu, Budi sudah mendengar percakapan mereka. "Kamu tahu sekarang, kan?" Suaranya tergetar, seolah ia sudah lama menunggu saat ini tiba. "Semua yang telah saya lakukan, ini semua demi anak-anak saya." Budi merasa tubuhnya kaku. Tak tahu harus berkata apa. Semua yang ia dengar sebelumnya kini terasa seperti kenyataan yang menghancurkan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Siti? Apa yang terjadi denganmu dan anak-anak itu?" Budi bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, berusaha menahan rasa cemas yang semakin menghimpit dadanya. Siti menghela napas panjang dan mulai menceritakan segalanya. "Saya terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa saya tanggung. Kelompok itu, mereka memaksa saya untuk bekerja untuk mereka, dan jika saya tidak menurut, mereka akan membahayakan anak-anak saya. Saya berusaha melindungi mereka, tapi semakin saya mencoba untuk keluar, semakin dalam saya terjerat. Saya tidak bisa membiarkan mereka tahu, saya tidak bisa membiarkan mereka hidup dalam ketakutan, jadi saya memilih untuk menghilang." Siti berhenti sejenak. Wajahnya dipenuhi dengan air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. "Tapi itu salah. Saya meninggalkan mereka dan sekarang saya tahu, saya telah menghancurkan segalanya." Budi mendengar dengan hati yang berat. Setiap kata yang keluar dari mulut Siti seolah menghancurkan segala yang ia kira benar. Ia selalu mengira Siti adalah ibu yang penuh kasih, yang hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, kenyataan yang terungkap lebih kejam daripada yang ia duga. Siti memang berjuang untuk melindungi anak-anaknya, tetapi caranya malah mengarah pada kehancuran mereka semua. Di sisi lain, anak-anak itu, yang selama ini menunggu dengan penuh harapan, tak tahu bahwa dunia mereka sedang berubah dengan cara yang sangat gelap. Mereka masih percaya bahwa ibu mereka hanya sedang sibuk bekerja, atau mungkin ada sesuatu yang menghalangi ibunya untuk datang. Tapi kebenaran yang diungkapkan malam itu akan mengubah segalanya. Mereka tidak hanya kehilangan ibu mereka yang hilang begitu lama, tetapi mereka juga kehilangan dunia yang selama ini mereka kenal. Budi merasa gelisah. Apa yang harus ia katakan pada anak-anak itu? Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada mereka bahwa dunia yang mereka impikan tentang ibu mereka, ibu yang bekerja keras dan selalu kembali ke rumah, sekarang harus digantikan oleh kenyataan yang lebih suram dan penuh bahaya? Tidak hanya itu, bagaimana ia bisa melindungi mereka dari bahaya yang lebih besar yang mungkin datang dari kelompok yang terlibat dengan Siti? Saat itu, Budi tahu bahwa langkah selanjutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia tidak bisa lagi hanya berfokus pada menemukan ibu mereka. Sekarang, ia harus memastikan bahwa anak-anak itu aman, meskipun kebenaran yang terungkap bisa berisiko besar. Semua yang telah ia pelajari semakin membawanya ke dalam labirin ketakutan dan ancaman yang tak terlihat sebelumnya. Budi merasa kebingungannya semakin dalam. Setiap informasi baru yang ia dapatkan semakin mempersulit situasi, dan ia tahu bahwa langkah selanjutnya harus diambil dengan sangat hati-hati. Siti, meskipun terjebak dalam dunia yang gelap dan berbahaya, jelas berjuang untuk anak-anaknya. Tetapi cara yang ia pilih untuk melindungi mereka justru semakin memperburuk keadaan. Budi tidak bisa hanya berdiri diam. Ia harus melindungi anak-anak itu dari dunia yang lebih besar dari yang mereka bisa bayangkan. Dan ia tahu bahwa segala sesuatunya bisa berubah lebih buruk jika ia tidak bertindak cepat. Namun, keputusan itu tidak mudah. Siti, meskipun sudah mengungkapkan segalanya, masih terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Kelompok yang mengancamnya memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Jika Siti keluar dari kelompok itu atau mencoba melawan mereka, konsekuensinya tidak hanya akan menimpa dirinya, tetapi juga anak-anaknya. Budi menyadari bahwa kebenaran ini tidak hanya akan menghancurkan impian anak-anak itu tentang ibu mereka yang penuh kasih,
tetapi juga bisa menarik mereka ke dalam dunia yang lebih berbahaya. Bagaimana kita bisa keluar dari semua ini, Siti? Tanya Budi, merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Anak-anakmu, mereka tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Tapi apakah kita bisa melawan mereka? Apa yang harus kita lakukan untuk memastikan mereka aman? Siti menundukkan kepala. Air mata mengalir di pipinya. Saya tidak tahu lagi, Budi. Saya hanya ingin anak-anak saya tahu bahwa saya mencintai mereka. Tapi sekarang saya sudah terlalu jauh terlibat. Mereka akan mencari kami. Apapun yang terjadi. Saya tidak bisa menjanjikan apapun. Mereka pasti akan mengincar mereka jika saya mencoba melawan. Budi merasa berat. Ia ingin memberikan jaminan pada Siti, tetapi ia tahu itu tidak akan mudah. Ia sadar bahwa jika ia mengungkapkan kebenaran kepada anak-anak itu, mereka akan menghadapi kenyataan yang jauh lebih berat dari yang bisa mereka pahami. Budi melihat anak-anak itu dari jauh. Mereka sedang bermain bersama anak-anak lain di halaman rumah perlindungan. Tampak ceria meski ada kekosongan di mata mereka. Mereka percaya bahwa suatu saat ibu mereka akan datang, dan itulah yang membuat mereka bisa bertahan. Budi tahu bahwa ia tidak bisa menghancurkan harapan itu begitu saja, tapi kenyataannya sudah tidak bisa lagi dihindari. Keputusan besar kini ada di tangannya. Apakah ia akan membawa anak-anak itu kembali ke dunia yang lebih aman, jauh dari dunia yang melibatkan Siti? Atau apakah ia akan melibatkan mereka dalam pencarian yang lebih berisiko untuk menyelamatkan ibu mereka dan menghentikan kelompok yang mengancam? Setiap pilihan yang ia ambil akan membawa dampak besar. Jika ia melibatkan anak-anak dalam dunia yang berbahaya ini, mereka bisa terperangkap dalam konflik yang lebih besar. Namun, jika ia memilih untuk melindungi mereka dengan cara yang lebih aman, mereka akan kehilangan kesempatan untuk bersama ibu mereka, mungkin selamanya. Budi memutuskan untuk berbicara dengan anak-anak itu. Ia tidak bisa membiarkan mereka terus menunggu dengan harapan kosong. Ia harus memberi mereka kenyataan, meski kenyataan itu bisa mengubah hidup mereka selamanya. Kalian harus tahu, ibu kalian berjuang untuk kalian. Tapi dia terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Saya akan melindungi kalian, apapun yang terjadi, kata Budi, dengan suara penuh tekad. Namun di balik itu ada kesedihan yang sangat mendalam. Di saat itu, Budi tahu bahwa langkah selanjutnya akan sangat menentukan. Apa yang ia lakukan sekarang akan membentuk masa depan anak-anak itu, dan ia harus siap menghadapi segala risiko yang datang bersamanya. Hari-hari setelah percakapan dengan anak-anak itu berjalan penuh keheningan dan perasaan berat. Budi tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang sulit, tapi ia juga tahu bahwa itu adalah keputusan yang benar. Anak-anak itu, meskipun masih sangat muda, akhirnya diberi pemahaman yang lebih besar tentang kenyataan yang terjadi. Mereka kini tahu bahwa ibu mereka tidak akan datang menjemput mereka seperti yang mereka harapkan. Namun, Budi berjanji bahwa ia akan melindungi mereka, apapun yang terjadi, dan memberikan mereka kehidupan yang penuh kasih sayang, meskipun dunia mereka telah berubah selamanya. Setelah berbicara dengan pihak kepolisian dan melaporkan semuanya, Budi dan anak-anak itu diberi perlindungan yang lebih ketat. Kelompok yang terlibat dengan Siti telah melarikan diri, namun keberadaan mereka masih menjadi ancaman besar. Siti, yang kini berada dalam tempat yang aman jauh dari pengaruh kelompok itu, berterima kasih kepada Budi karena telah melindungi anak-anaknya dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup dengan damai. Budi merasa lega, meskipun hatinya masih berat. Ia tahu bahwa Siti telah berjuang sekuat tenaga untuk melindungi anak-anaknya. Namun dunia yang ia hadapi terlalu berbahaya. Namun, kini Siti tahu bahwa ia tidak harus melakukannya sendirian. Ia telah menemukan seseorang yang bisa diandalkan. Seseorang yang akan menjaga anak-anak itu dengan sepenuh hati. Anak-anak itu, meskipun kecewa karena tidak bisa bersama ibu mereka, akhirnya mulai beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Mereka menerima kenyataan bahwa ibu mereka terpaksa pergi demi keselamatan mereka, dan meskipun mereka merasa kehilangan, mereka juga merasa beruntung karena memiliki seseorang seperti Budi yang peduli pada mereka. Budi menjadi sosok ayah pengganti bagi mereka, memberikan mereka kasih sayang yang mereka butuhkan untuk sembuh dari luka yang dalam. Beberapa bulan berlalu,
dan anak-anak itu mulai tumbuh lebih kuat. Mereka mulai pergi ke sekolah, berteman dengan anak-anak lain, dan menjalani kehidupan baru mereka dengan penuh harapan. Budi terus mendampingi mereka, memberikan nasihat dan dukungan yang mereka butuhkan. Ia tahu bahwa meskipun mereka akan selalu merindukan ibu mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kesepian. Suatu hari, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu rumah perlindungan, anak laki-laki itu, yang kini berusia lebih besar, menatap Budi dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih sudah merawat kami, Pak Budi," katanya dengan suara yang lebih dewasa dari usia sebenarnya. "Kami tidak akan pernah melupakan semuanya." Budi menatap anak itu, mata mereka bertemu, dan ia merasakan kebanggaan yang dalam. "Kalian akan baik-baik saja," jawab Budi, dengan suara yang penuh kasih sayang. "Ibu kalian sangat mencintai kalian. Dan kalian akan selalu menjadi anak-anak yang luar biasa." Di luar jendela, matahari terbenam dengan indah, menyinari rumah yang kini dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan kesulitan, Budi tahu bahwa masa depan anak-anak itu akan lebih cerah. Mereka telah melewati badai yang mengerikan, dan kini mereka bisa memulai hidup baru, hidup yang penuh dengan harapan, kasih sayang, dan kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Dan meskipun ibu mereka tidak lagi ada di sisi mereka, kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan tetap abadi dalam hati mereka, sebagai kenangan yang akan selalu membawa mereka menuju masa depan yang penuh cinta dan kebahagiaan.